tapi kayaknya kurang lancar. Terus ini saya coba rekam. Kita akan mulai dengan create new document. Di sini menggunakan dokumen A4. Terus kita buat aktivitas 7 kelas A. Unitnya kita ubah ke milimeter. Ini 210 kali 297. Kita bikin landscape ini ya, orientation-nya, jadi bukan portrait, tapi landscape. Page-nya cuma satu, facing page-nya check or uncheck, doesn't matter. Start-nya satu. Nah, ini kolomnya, saya akan bikin 4 kolom. Nah, kita akan belajar grid di sini. Kalau saya masuk ke contohnya tadi, jadi kita bisa lihat ini pembagiannya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kolom di sini yang akan kita pakai. Walaupun ini kayak nanti akan saya lihat kritik sedikit, contohnya itu tidak proporsional. Saya akan masih menggunakan margin, ini margin default-nya kita pakai aja 12,7 mm sama semua. Bleed and slug-nya kita bikin 0, kita nggak akan pakai bleed and slug. Jadi masih menggunakan settingan yang ini sama, kita akan create satu dokumen. Sudah, ini dokumennya seperti ini sudah terbagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4 kolom yang tadi kalian bikin di depan. Jadi kalau kalian sambil follow along, sambil buka software Adobe InDesign dan ikuti saya, kalian bisa ikuti yang sama. Tapi kalau enggak nanti kita masih ada waktu paling di akhir ya, semacam setengah jam mungkin untuk menyelesaikan aktivitas ini, dan harapannya kalian bisa selesai di waktu yang sama di kelas ini, jadi tidak ada PR lagi nanti setelah kelas kalian bisa fokus mengerjakan tugas yang lain. Itu sih sebenarnya saya ingin bantu kalian juga. Yang pertama saya akan place image-nya tadi. Jadi contoh image-nya tadi ini ada di flyer. Yang mana jika saya place di sini, sudah. Ini sedikit kritik karena di sini dia tidak mengikuti proporsi garis dari si kolom yang sudah kita buat tadi itu. Jadi di sini nih kayak ini sebenarnya grid pertama ya, apa kolom pertama ini, kemudian ini kolom kedua dia kayak melebihi kolom pertama. Nah, nanti saya akan bikin sesuai dengan kolom yang sudah dibikin di sini. Tapi lucunya ini walaupun ini di luar sini dia keluar grid, ukurannya terlihat sama gitu. Saya pikir ini agak aneh. Dan nanti saya tidak akan mengikuti ini, saya akan bikin grid sendiri. Yang pertama-tama, ya Bet. Pak, itu bukan karena ada jarak dari kertasnya itu ya, Pak? Margin ini? Iya. Enggak juga. Marginnya ini udah disesuaikan ini harusnya. Terutama di sini sudah kelihatan pas. Tapi di sini dia kayak melebihi kolomnya ini tadi. Nah, ini saya ingin evaluasi sedikit supaya nanti kita akan bikinnya lebih proporsional gitu. Oke. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan di awal adalah penggunaan guidelines, yaitu menggunakan rulers atau penggaris di sini. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan baik di Illustrator atau di Photoshop nggak ada sih, kayaknya ada sih. Atau di InDesign ini ada semacam angka-angka di sini ya. Jadi ini adalah ukuran meteran gitulah. Jadi milimeter, sentimeter, tapi di sini kita menggunakan milimeter. Ini adalah rulers atau penggaris. Jadi di sini ada view-nya. Jadi di sini ada height rulers. Jadi dia akan menghilang.
Tapi kalau view kalian show ruler, ini pasti akan muncul. Jadi di sini ada 0 sampai di sini 300, tapi di sini sebenarnya 297 mm. Terus di sini ada 0 sampai ke bawah secara vertikal dia 210 mm di sini. Jadi sesuai dengan ukuran dokumen yang kita pilih tadi. Jadi di sini ada 297 mm dan 210 mm. Nah, yang pertama saya akan bikin grid-nya sesuai dengan ini ya, apa contohnya ini. Yang pertama kalian bisa contoh juga membuat grid, tinggal dekatkan kursor kalian ke ruler ini sampai dia berubah menjadi bentuk yang berbeda seperti ini. Jadi dari sini bentuk yang segitiga anak panah tanpa ekor menjadi yang berekor. Nanti kalian tinggal klik, lalu drag, itu akan muncul garis birunya di sini, ada rulersnya ini. Nah, ini nanti kalian bisa bikin ukurannya atau guidelines-nya sesuai dengan grid yang tadi itu. Ini grid pertama, dan nanti kalian perlu membuat semua grid sebagai panduan untuk mendesain contoh layout ini. Ya, satu persatu begitu. Satu persatu. Silakan beberapa yang sudah mulai buka InDesign bisa menggunakan ini. Nah, ini saya juga ingin mengkritik satu posisi ini, jadi posisi fun fact dan bintang ini kan dia tidak segaris ya. Saya ingin nanti kalian buat ini segaris, jadi garis yang menentukan posisi bintang dan fun fact ini berada di satu posisi yang sama. Sama halnya garis atas, batas atas, dan garis batas bawah. Untuk bawah di teks ini kita sudah sesuaikan dengan marginnya. Kemudian ini kita bisa atur juga untuk grid vertikal, di sini tinggal dekatkan di sini, terus ya udah dekatkan dengan si kolom-kolom yang tadi sudah kita buat. Ya walaupun di margin tadi sudah ada, kita bisa bikin lagi. Ya, setelah ini kita bisa geser sedikit ini ke luar. Taruh aja di sini sebagai panduan ya. Jadi kalian bisa melihat ini sebagai contohnya. Ini adalah grid-grid yang akan kita pakai, panduan dari rulers yang akan kita pakai untuk membuat desain layout ini. Jadi silahkan kalian download semua bahannya yang ada di e-learning, terus tinggal ya udah kita mengatur layoutnya sesuai dengan contoh yang ada. Yang pertama mungkin saya akan mulai dengan gambar pantai tadi, ini pantai. Terus taruh aja sembarangan dulu karena dia akan mengikuti yang ada. Kita buat dia menjadi vertikal. Terus kita atur dulu ini untuk frame-nya, kemudian kita atur untuk gambar yang ada di dalam frame-nya. Sudah. Nah, ini saya ingin membuatnya proporsi menggunakan yang 4 kolom tadi ya. Saya tidak mengikuti contoh yang ada di sini. Nah, harapannya kalian nanti akan mengikuti contoh yang saya bikin, yaitu menyesuaikan proporsi yang memang sudah disediakan sesuai dengan yang ada di dokumen ini. Udah, ini poster di sini, kemudian selanjutnya ini saya akan bikin teks. Sama Breeze.
Ini saya akan masih menggunakan text impact. Jadi beberapa font yang digunakan di aktivitas hari ini sudah ada di e-learning. Kalian bisa upload juga, download juga. Terus ini coba saya paling besar 72. Oke, 72 sudah. Saya pikir ini ukurannya 72 udah cukup, ya pas. Terus saya akan buat ini agak menyebar ke samping kanan ya, jadi di sini masih ada ruang kosong. Nah ini nanti saya menggunakan tracking di sini. Terus saya nggak akan menggunakan kerning karena di sini dia lebih cocok menggunakan tracking dan posisi dia ada 2 kata. Jadi tinggal tambahkan aja. Silang itu kurangi sedikit. Kemudian kalau ini di blok, saya akan menggunakan ini yang namanya, selain tracking, leading, dan kerning, ini ada yang namanya horizontal skill kalau nggak salah. Ya, horizontal skill, dan di sini ada vertical skill. Ini akan menggunakan horizontal skill supaya dia lebih mepet ke samping kanan. Sudah. Kemudian next, di sini ada an escape plan for the lonely soul. Kita tinggal di copy aja tadi sama seperti yang ada di samping. Kita buat sampai mentok di kolom ketiga. Apa sih? Apa tadi? An escape plan. For the lonely soul. Ini fontnya kalau nggak salah, ini Tahoma. Kalian bisa pilih font Tahoma. Terus udah bikin, terus ini kita buat menggunakan si tracking tadi, disesuaikan sampai separuh B ini. Ini kurang besar, coba saya tambahi perbesar sedikit, jadi berapa nih, 15, 16, ya 16 saja. Ini saya kurangi dikit, jadi nggak terlalu jauh. Oke. Escape plan for the lonely soul. Sudah. Selanjutnya, ini tinggal placing aja beberapa 3 image ini ya. Cukup mudah. Jadi yang pertama ini, buat dulu frame-nya. Kurang turun dikit. Oke. Sudah. Terus lagi yang kedua, gambar kacamata tadi mana? Ada yang sambil mengikuti? Ada yang sambil buka InDesign, ngikutin? InDesign saya not responding, Pak. Saya Pak, saya ngikutin Pak. Oke. Pak, saya mau tanya, boleh nggak Pak? Ya. Henry. Dia buat ya atur lebar kolomnya gimana caranya Pak tadi? Oh, sebentar. Saya selesaikan ini dulu. Nah, itu pertanyaan bagus itu. Soalnya kamu harus kembali ke depan tadi. Tapi itu secara otomatis itu akan bikin pembagian yang adil gitu, pembagian yang proporsional gitu. Soalnya kalau saya buka di sini saya nggak ketemu dia atur
kolom itu di mana? Oh, ini dia. Margin and column. Jadi kalian bisa buka ke layout, terus margin and column. Terus di sini ada berapa kolom, berapa jumlah kolom yang ada. Nah, aturan di sini itu dia akan otomatis. Kayak umpama kalian tambahkan menjadi 5 atau 6 gitu, jadi dia akan secara otomatis membuat grid-grid yang adil begitu ukurannya. Nah, sementara kita di sini coba pakai yang 4 kolom. Terus ini gutternya itu bisa, ya kamu bisa kayak gutter itu apa sih? Separasinya ya, separasinya bisa kamu atur juga di sini. Saya tadi pakai 4, berapa tadi, dia secara otomatis menggunakan itu, tapi dipakai 4 juga bisa. Terus ini ada 4 kolom. Ketemu ya, Henry? Oh ya, ada Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Sudah. Ini sejauh ini sampai sini sudah. Kemudian ini saya akan copy untuk bentar. Ini kayaknya garisnya nggak sesuai deh. Ini harusnya di sini. Ya nggak sih? Ya. Terus ini garis untuk iya, berarti ini perlu dikecilkan lagi. Ini bisa dinaikkan dikit. Oke. Ini juga. Oke. Crop frame-nya aja. Ini juga crop frame-nya aja. Oke. Kemudian saya akan bikin ini warna biru seperti ini cukup mudah. Tinggal gunakan rectangle tool di sini. Terus buat blok biru. Ini udah. Terus kita tinggal gunakan ini ya yang namanya eyedropper tool, sama kayak di Photoshop atau di Illustrator. Kalau mau cari warna yang sama, tinggal klik eyedropper tool ini. Biasanya ada di ini color theme tool atau di eyedropper tool ini. Terus kalian tinggal copy aja ini. Balik dulu. Ya. Jadi beberapa ada yang mungkin kalau kebingungan nggak ketemu, ini kalian harus klik ini apply color. Jangan apply non atau apply gradient, jadi apply color, terus ini jangan sampai terbalik. Jadi ini biasanya kadang-kadang terbalik, terus sehingga tidak berhasil untuk mengcopy si warna yang sama ini tadi. Nah, ini tinggal taruh belakang, print, send to back, sudah selesai. Sudah selesai untuk separuh di sini. Kemudian kita akan masuk ke paragraf tadi. Ini ada beberapa cara, jadi kalian bisa buat satu blok seperti ini, sampai ke bawah. Kalian perlu mengatur ukuran fontnya dulu. Nah, di sini saya akan mengatur ukuran fontnya menjadi 10. Jadi standarnya kalau di percetakan begitu ya, jadi untuk jenis font, ukuran font, untuk bisa dilihat, dibaca dengan mata, dengan nyaman itu adalah 12 poin. Tapi di sini saya akan buat 10 poin supaya terlihat penuh, terlihat lebih banyak teksnya, di mana 10 poin juga masih bisa dibaca, walaupun itu masih terhitung kecil. Nah, tadi kan di file yang ada di e-learning tadi ada yang namanya lorem ipsum ini namanya placeholder text. Jadi sebutannya adalah placeholder text.
Kemudian placeholder text ini, kalau kita masuk di sini tinggal klik kanan, terus di sini ada tulisannya fill with placeholder text, itu dia akan otomatis memasukkan teks yang kosong tadi. Jadi ini bahasa Latin. Jadi kalau kembali ke sejarahnya tadi ya, si Gutenberg tadi yang menemukan mesin pencetak itu template-nya, default-nya menggunakan bahasa Latin seperti ini. Atau kalian bisa kayak buka tadi si file lorem ipsum-nya. Mama buka, ini saya buka di preview, yang di Microsoft Word. Terus kalian tinggal udah copy aja, kemudian paste di sini, udah selesai. Oke, yang tadi di sini juga, selanjutnya tinggal bikin aja. Terus ini masih 12 poin, kita kurangi 10 poin. Saya lebih suka pakai yang fill with placeholder text. Oke, sudah, tinggal copy paste saja. Sudah bisa di sini. Kayaknya ini ada yang kurang pas. Ini dia garisnya ya. Ini garis yang biru ini tidak di situ tapi di atasnya. Ya. Oke. Jadi ada jaraknya. Sudah, ini untuk urusan copy and paste terus mengganti paragrafnya tadi. Nah, sekarang kita akan atur paragrafnya. Jadi kalau di sini dia kayak justify left tuh di sini. Jadi dia justify rata kiri dan kanan. Tapi di sini dia akan berhenti di sebelah kiri di akhir katanya. Jadi di sini ini masih belum justify, dia masih menjorok ke kiri. Kalian bisa klik terus ke paragraf. Terus ini kalau kalian bisa lihat perbedaannya ya, ini sama seperti di Microsoft Word, jadi kalian nggak akan kesulitan untuk menggantinya. Dan kita pakai justify left. Yang ini juga justify left. Yang ini juga justify left. Nah ini kita akan atur tadi, ini right indent, last line. Kalau kalian mau mengatur apa namanya, kerning tadi ya, leading. Leadingnya, nah di sini kalian bisa atur leadingnya mungkin jadi 6 poin atau ditambahin. Nah ini cara untuk mengaturnya tadi. Kita akan pakai 10 poin. Di sini kita juga akan pakai 10 poin, atau kita pakai 12 poin aja deh. Ini kita pakai 12 poin aja. Ini terlalu mepet tadi. 12 poin udah pas. Oke. Sudah, terus kita cek lagi contohnya. Nah, ini cara untuk bikin yang namanya drop cap di sini. Ini namanya drop cap. Nah, kebetulan ini saya nggak ngerti ini teks jenis font yang dipakai itu apa, karena tadi saya cari-cari yang disesuaikan dengan apa font yang sudah diupload di e-learning itu nggak ketemu semua. Jadi ini saya menggunakan Minion Pro ya. Tapi kalau saya cari di sini kayak Impact nggak mungkin, bukan Impact. Terus saya pakai Tahoma juga bukan Tahoma kayaknya. Karena ini sangat berbeda kalau bikin Tahoma. Atau Calibri juga bukan. Jadi saya di sini akan kembali ke Minion Pro aja. Saya kembali ke Minion Pro. Terus untuk mengatur si drop cap tadi adanya di Windows Paragraph ini. Berada di paling bawah, ini ada yang namanya drop cap number of lines sama drop cap one or more characters. Jadi di sini adalah ukuran drop cap-nya dan di sini adalah berapa karakter yang akan kalian ubah menjadi drop cap. Yang pertama di sini ini kita akan ubah ukurannya. Nah, ini belum kelihatan karena yang pertama adalah cuman si tanda petik ini yang menjadi berubah ukuran, dan di sini saya bikin 3
drop cap ya, jadi 3 drop line. Ada 3 garis gitu. Terus di sini saya perlu menambahkan 2 karakter supaya L-nya muncul. Nah, di sini ada 3 baris berbeda dari si line ini. Jadi dari si L ini. Nah, ini yang bawah ini kayaknya nggak perlu. Ini saya ulangi. Terus tinggal klik di sini, ini tinggal di blok. Dia akan kayak mendeteksi apa namanya, paragraf mana yang bisa diubah menjadi drop cap gitu. Ini saya tambahkan, udah. Ini kita akan pakai 3. Di sini ada ketentuannya adalah 4. Jadi saya akan buat 4 baris untuk drop cap-nya. Sudah. Seperti itu. Ketemu ya semuanya ya. Jadi ini kalian bisa tambahkan umpama menjadi 3 karakter ya dari hilang. Jadi seperti ini. Tapi kita cuma pakai 2 karakter aja, yaitu tanda petik dan L. Tanda petiknya ini sebenarnya kayak cuma 1, ya kita bikin yang 1 aja. Oke. Cukup simpel ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dulu sebelum saya melanjutkan? Aman semua? Oh, Jovian. Iya Pak, itu yang apa? Yang fontnya gimana Pak? Yang apa? Taruh di placeholdernya itu Pak? Masih nggak ngerti. Oh, kamu mau menggunakan placeholder text yang ada di InDesign atau yang pakai yang dari luar tadi? Yang di InDesign. Yang di InDesign ya. Jadi kalau yang di InDesign, ini saya ulangi. Jadi sama masih menggunakan text box ini, type tool. Terus kalian bikin text box-nya dulu sesuai dengan ukuran margin-nya, sesuai dengan ukuran grid-nya. Terus yang pertama kalian harus ubah ukurannya dulu, ukuran teksnya. Jadi di sini kita bikin 10. Terus ini tinggal klik kanan di tengah-tengah text box ini sampai muncul ini beberapa pilihan ini, terus fill with placeholder text. Jadi ini diisi dengan teks penggantinya begitu. Nah, dia akan otomatis masuk di sini. Oh, ini kurang turun ini. Nah, kalau turun begini nih harus diulangi lagi. Karena dia tidak mengisi keseluruhan text box-nya. Ya, baru keisi. Ketemu? Ketemu nggak, Jo? Berarti kalau copy paste-nya harus semua paragraf atau beberapa paragraf doang Pak? Oh, kalau copy paste beda lagi ya. Itu tergantung. Di sini saya nggak akan menilai mana yang tepat untuk men-copy paste-nya. Jadi tinggal umpama nih, yang penting kelihatan aja nih udah kan kosong di sini. Terus kalian mau copy 1 paragraf di sini, ya udah copy aja. Nah, ini kurang panjang kan, berarti kalian harus tambahkan lagi gitu. Mau tambahkan bawahnya. Kita enter dulu, tambahkan bawahnya gitu. Ini kayaknya beda ukuran ini. Ya, ini perlu di blok, samakan ukurannya. Oke. Terus jangan lupa ke paragraf, bikin justify left. Begitu. Ketemu? Oke Pak, makasih Pak. Ya. Jadi nanti tidak akan saya nilai isinya ini apa, yang penting depannya ya ini lorem ipsum ini, tapi nggak akan saya nilai apakah kalian mengcopy teksnya ini dengan benar atau enggak gitu ya. Yang penting adalah kalian bisa menyalakan ini menggunakan drop cap, terus ini sudah justify left, itu udah seimbang antara kiri dan kanan, itu yang akan saya nilai. Tapi teksnya aja, ini artinya apa aja saya nggak tahu. Oke. Next. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Karel. Pak, Pak. Ya. Itu drop cap tadi skinnya gimana ya, Pak? Ini ada di paragraf. Jadi yang kita perlu ubah-ubah atau atur adalah di karakter dan paragraf. Tapi drop cap ada di paragraf, terus ada di paling bawah sini.
Ini ada drop cap number of line sama drop cap one or more karakter. Jadi ini saya akan berikan contoh lagi di sini. Ini yang penting kalian klik dulu, terus taruh aja nih kursornya ada di paragraf 1, ini ada satu paragraf, 2 paragraf, itu taruh di satu paragraf ini, terus dia akan mendeteksi paragraf itu yang bisa mengubah drop cap-nya. Jadi ini di sini ada 2 pengaturan. Yang pertama adalah drop cap number of lines, dan yang kedua drop cap one or more karakter. Jadi 1 atau 2 karakternya. Di sini ini kalau 1 ini berarti adalah 1 baris, artinya dia sama. Tapi kalau 2 dia menjadi 2 baris seperti ini. Terus kalau 3 ini jadi 1, 2, 3 baris, atau ini sebenarnya 3 kali lipatnya dari si font utama itu tadi. Terus ini jadi 4 baris gitu. Jadi ini dikali 4. Terus ini karakternya, jadi ini ada 2 karakter yang turun cap-nya. Terus dia bisa aja kayak 5 karakter gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Karakter itu termasuk dari tanda petik dan 4 huruf ini ya. Tapi yang kita pakai di sini cuma 2 karakter. Itu untuk drop cap-nya. Jadi ada di Oke, Pak. paragraf. Makasih, Pak. Siap. Sebenarnya bisa juga kayak kalian drop cap-nya itu secara manual gitu, terus menggunakan ukuran gitu, tapi ya jadinya kan kacau begini. Ini cuma sebagai contoh ya. Tapi kalau pakai yang drop cap tadi, saya yakin akan sesuai dengan yang dicontohkan atau yang memang biasanya digunakan. Jadi ini salah satu fitur yang ada di InDesign, yang cuma ada di InDesign. Kalau nggak salah, di Illustrator pun nggak ada, apalagi Photoshop. Oke. Ada lagi? Aman semua? Kalau tidak ada, nih saya akan masuk ke yang namanya text wrap. Kita file, place. Nah, yang menarik di sini text wrap ini akan bekerja secara maksimal dan optimal apabila ini salah satu image-nya di sini filenya .png ya. Shells and starfish ini adalah .png. Jadi kalau .png itu artinya apa? Apa kalau .png itu artinya? Transparan. Transparan. Yang ya. belak Apa, Bet? Kamu bilang apa yang belakang? Saya mau bilang yang belakangnya hilang, Pak, maksudnya. Tapi udah keburuan. Oke, ya seperti itu ya. Yang belakangnya hilang atau transparan. Nah, ini kalau transparan, jadi kalian bisa lihat filenya di sini dia kayak semacam ngeblend gitu sama teks yang ada gitu. Nah, ini saya ukurannya saya bikin sesuaikan dengan guidelines-nya tadi. Oke, ini guidelines-nya ini ya nggak kelihatan banget. Tapi ini guidelines-nya ini di sini. Dan di sini ini saya besar lagi sedikit. Oke. Oke. Sudah sesuai guidelines. Nah, ini caranya adalah kalian bisa pergi ke window, lalu text wrap. Terus ini akan muncul di sini, biasanya kalian bisa taruh di properties untuk text wrap. Atau sebenarnya ada di sini juga, ada di kontrol panel utama. Tapi kalau di kontrol panel utama ini nggak terlalu lengkap, jadi kalian perlu membuka satu properti Windows yang namanya text wrap ini. Nah, kalau sudah, kalian perlu klik image-nya, terus ini kan no text wrap, terus di sini kalian bisa cek perbedaannya, macam-macam stylenya. Di sini ada apa ini namanya wrap around bounding box, wrap around object shape, jump object, atau jump to next column. Nah, ini yang menarik, kita akan gunakan wrap around object shape. Jadi dia akan mengikuti shape dari si objek yang kita pakai. Diklik di sini, terus kalau kita menggunakan yang wrap around object shape ini, di sini ada yang namanya contour option. Jadi dia akan mengubah atau memberikan pilihan-pilihan untuk kontur dari si
image ini ya. Di sini ada beberapa type, ada beberapa jenis, same as clipping. Kalau same as clipping jadinya kotak seperti ini, tapi kalau kita pakai alpha channel atau detect edge, ya kalau kita di sini pakai alpha channel karena dia adalah transparent, dia akan membuat secara otomatis si teks itu mengikuti bentuk si shape tadi, bentuk si object shape tadi. Jadi ini adalah ke wrap around object shape, terus wrap optionnya both right and left side, tapi ini kalian bisa juga ubah-ubah kayak cuman sebelah kiri atau sebelah kanan, kebalik itulah. Kemudian ini dua-duanya atau cuman ya macam-macam, tapi yang kita pakai adalah both right and left side. Terus ini ada menggunakan alpha channel. Nah ini di sini kayak masih terlihat sangat berdekatan ya, berdempetan seperti ini, mepet satu sama lain. Kalian akan pergi ke offset ini. Jadi di sini yang nyala hanya top offset, terus kalian bisa tambahkan offsetnya supaya dia kayak bisa melebar sedikit. Saya akan pakai 3 mm di sini supaya ya gambarnya lebih enak dilihat dan teks bisa enak dibaca. Sudah. Ini yang kita atur gunakan. Ini agak lebih turun karena saya mencoba menggunakan garis panduan yang sama dengan fun fact ini tadi. Nggak masalah. Udah. Yang terakhir tinggal kita bikin yang fun fact tadi menggunakan shape tool ini, kita akan menggunakan ellipse tool. Terus kita akan buat dia ukurannya sama seperti ukuran yang ada, disesuaikan dengan guideline itu ya yang sudah kita bikin. Kurang besar sedikit. Oke, pas. Kita bikin warnanya, umpama kita pakai kuning. Warna bebas, saya merasa ini another kritik lagi. Ini warnanya nggak kelihatan banget nih, hijau dan hijau tua dan hijau muda, terus ini teksnya putih gitu. Mungkin dia pakai, ya kita bisa aja pakai ikutin si warna hijau tadi. Tapi teksnya mungkin saya akan ubah menjadi warna hitam aja. Ya, terus bikin font facts. Saya akan pakai impact lagi. Terus bikin -17 aja lah. Oke. Terus yang bawahnya ini apa tadi? Nah, ini sini aja nggak kelihatan. Ini pitch is a blind form, bla bla bla. Kalian kalau males, seperti saya juga males, tinggal ini gedekan sedikit, atur ukurannya, terus atur besarannya pakai 12 saja. Nah, pakai placeholder tadi. Terus pakai Tahoma aja. Tahoma kita bikin paragrafnya di tengah. Udah. Kayaknya kecilkan dikit lagi deh. 10 lagi deh. 10. Ya. Udah. Ya. Kayaknya kurang lebar ya. Oke. Sudah. No plagiarism ini nggak usah dibikin, ini cuma watermark supaya kalian tidak plagiat, jadi kalian bisa bikin sendiri. Dan kayaknya nggak susah-susah amat kan? Dan ini sudah sesuai dengan kaidah proporsi yang memang seharusnya seperti itu. Jadi kolomnya dibagi 4, terus beberapa grid-nya sudah sesuai dengan contoh yang ada. Selanjutnya sama seperti kayak kemarin,
Jadi kita bisa koreksi sambil melihat previewnya, overprint preview. Jadi ini tanpa adanya garis-garis tadi. Terus ini masih ada semacam guide grid-nya dari rulers tadi ya. Kalian bisa klik kanan, kemudian klik kanan di luar ini ya, di luar di luar page ya. Terus klik kanan, terus hide rulers. Sorry, bukan ini. Grid and guides, terus hide guides. Ya, ini udah jadi. Sudah bersih, kita bisa cek lagi. Nanti yang dinilai adalah kelurusannya, kerapiannya, sesuai dengan contoh yang kita buat hari ini. Terus teksnya nggak akan saya nilai, tapi di mana dia justify atau enggak. Terus ini ukurannya untuk text wrap-nya sesuai atau enggak. Ini juga nggak akan saya nilai isinya mau apa, kalian mau ketik apa juga bebas. Tapi yang penting ini adalah semua aturannya garisnya lurus. Kalau kalian mau kembali lagi, tadi bisa ke ini ya, show rulers, atau ke grid and guide, show guides. Terus kembali lagi ke overprint preview, jadi bisa lihat akuran-akurannya. Terakhir, kalau mau ekspor, yang pertama save dulu. Aktivitas 7 kelas A, save. InDesign ini nanti kalian akan upload, submit tugasnya. Kemudian tinggal ekspor. Ups. Ini harus dihapus dulu. Kalau nggak ikut ke ekspor. Ekspor. Udah JPEG. Save. Ini tinggal satu, ini semua udah ngikutin aja, nggak ada masalah yang lain. RGB 300. Kalau kalian mau filenya lebih kecil, bikin 72. Quality low gitu, tapi gambarnya pasti nggak akan bagus. Jadi ini medium sampai ini 300 itu udah nggak akan terlalu besar. Ekspor. Udah jadi. Aktivitas cuma 900 KB. Ini kalian bisa submit. Seperti ini ya, jadi nanti yang akan saya nilai ini garisnya lurus atau enggak, ini garisnya sesuai margin atau enggak, semuanya rapi, itu yang nilainya sesuai. Ini sama contoh yang tadi. Oke. Itu dulu dari saya, nanti kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu lumayan lah. Kalian bisa kerjakan, nanti kita punya waktu 15 menit untuk kalian kerjakan, nanti jam 4.45 mungkin dari beberapa dari kalian bisa share seperti biasanya ya. Aurelia ada pertanyaan, sebentar saya matikan dulu ini recordingnya.